Kitabut Toharoh ya, bicara toharoh nanti ada 4 ya yang termasuk dalam toharoh, yaitu mandi, wudu ya, istinja dan juga tayamum. Ya, ini bagian yang selanjutnya adalah tayamum ya, bagian daripada toharoh. Di sini yang fikih tidak ada air itu bukan bisa jadi hanya zohirnya nggak ada air. Zohirnya ada itu air, tetapi air itu tidak suci mensucikan, tidak bisa kita pakai untuk wudu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala faslun fi bayani asbabit tayammumi. Asbabut tayammumi salasatun: faqdul ma'i wal maradu wa ghairu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin wa ghairul muhtarami sittatun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam Kitabut Toharoh ya, bicara toharoh nanti ada 4 ya yang termasuk dalam toharoh, yaitu mandi, wudu ya, istinja dan juga tayamum. Ini bagian yang selanjutnya adalah tayamum ya, bagian daripada toharoh. Di sini disebutkan faslun fi bayani asbabit tayamum. Jadi memang ketika disebutkan ya, tadi ayatnya dibaca oleh imam ya, waktu salat subuh, ini berkenaan dengan asal daripada sebelum adanya ijma' ya, ketetapan bagaimana hakikatnya tayamum itu sendiri. Ini disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ini asal daripada syariat ya, tayamum ketika belum ada ijma' ya, ketetapan. Jadi memang nanti urutannya adalah ketika kita mengambil sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis dan juga berkenaan dengan ijma' ulama. Ini bagian daripada ijtihad. Karena kalau kita ambil langsung dari ayat Quran, dari hadis, sedangkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis ya belum begitu sampai ke sana, makanya ada ijtihad. Ini berkenaan dengan ijma' dan qiyas gitu. Ya, kita makanya sempit sekali kalau kita hanya bicara ketika sumber hukum itu hanya Al-Quran dan hadis saja. Maksudnya ketika tidak ditemukan bagaimana menjelaskan Al-Quran dan hadis itu, sudah pasti ada ulama yang berijtihad ya, ada ijma' ulama, ada qiyas mu'tabarah itu, karena tidak semuanya hukum itu dijelaskan secara jelas ya, bagaimana ijtihad itu punya kedudukan juga di dalam hukum ya. Seperti qiyas ya, kalau misalkan
dalam Al-Quran disebutkan ada keharaman walahmul khinzir ya. Yang diharamkan oleh Al-Quran itu adalah daging babi, walahmul khinzir. Pasti kalau pemahamannya sempit, lahmul khinzir itu ya udah pokoknya yang nggak boleh dimakan dagingnya, berarti yang lain-lain boleh dong dimakan. Nah ini makanya pentingnya adanya ijtihad ulama untuk menjelaskan itu. Nah ini ayat ini sabab turunnya karena memang nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat itu. Karena Nabi dakwah itu 22 tahun kurang lebih ya, 13 tahun di di Mekah, nanti 9 tahun di Madinah. Itu kan ayat-ayat yang turun atau wahyu yang turun ya berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran itu turun sebetulnya ada dua fase. Fase yang pertama adalah ketika turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu utuh secara keseluruhan. Tapi dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu turunnya secara mutawatir, secara berangsur-angsur. Karena yang dihadapi Nabi ketika itu permasalahannya berbeda-beda. Jadi kalau ada satu masalah atau ketika ada satu kejadian, barulah akan turun ayat yang berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai hujjahnya. Karena Rasulullah itu kan tidak pernah berkata, tidak pernah bertindak kecuali adalah wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Itu jadi ada yang pada diri Nabi itu semuanya adalah wahyu. Makanya Rasulullah itu maksum ya, terpelihara gitu. Nah, ini sebab ayat turunnya ayat ini adalah anna iqadan li sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha in qata'a fi tariqi wa hum fi safari ghazwatin Banil Mustalik ya. Dalam perjalanan ghazwah Banil Mustalik ya, peperangan Bani Mustalik ya, wa kanat sanatu sitti minal hijrah ya. Ini tahun ke-6 daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ayat ini turunnya ketika Rasulullah sudah hijrah, berarti ini termasuk ayat-ayat madaniyah. Nanti kan ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Sebetulnya ketika ayat-ayat yang turun di ketika Rasulullah sebelum hijrah itu adalah ayat makiyah namanya. Walaupun turunnya di Madinah gitu. Jadi bukan dipahami ayat-ayat yang turun di Madinah itu adalah ayat madaniyah, tidak juga. Rasulullah sebelum hijrah lalu mendapatkan wahyu, walaupun turunnya ayat itu di Madinah atau di tempat lain, ayat itu tetap ayat makiyah namanya, karena Rasulullah periodenya sebelum hijrah. Kalau ayat madaniyah bagaimana? Ayat madaniyah itu ayat yang turun kepada Rasulullah setelah Rasulullah hijrah, disebutnya ayat madaniyah. Nah ini 6 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah. Ini wakila disebutkan arba'u fa'aqaman nabi wa ashabi yaltamisuna ikda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya ayatnya wa in kuntum mardha au ala safarin, jikalau engkau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minhum minal ghaid, nah, lalu engkau mendapati ya buang hadas, keluar hadas, au lamastumun nisaa, atau engkau bersentuhan dengan perempuan, maka batal tuh ya. Makanya kita kalau ada pertanyaan, kita bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu batal atau tidak wudu kita gitu ya. Lalu kalau bersentuhan dengan istri batal atau tidak ya, ayat ini menjelaskan aula mastumun nisa, betul ya. Rasulullah itu ketika itu menyentuh siapa? Aisyah. Berarti batal nggak? Kita kalau punya wudu sentuhan sama istri batal nggak? Batal ya, karena yang menurut Al-Quran surah An-Nisa ayat 23, yang tidak membatalkan wudhu kita kalau kita bersentuhan itu adalah orang-orang yang haram nikah dengan kita, itu yang tidak batal. Haram nikah kita sama ibu kita, haram kita nikah sama adik perempuan kita, haram sama kakak perempuan kita, haram nikah.
Pokoknya ketika bicaranya adalah yang haram kita nikahi, maka ketika kita berwudu, sentuhan kita dengan perempuan itu tidak batal wudu kita. Tapi selama itu halal, maka akan batal. Jadi kalau misalkan ada pendapat, wah kalau sama istri mah nggak batal. Nah kalau istri, kita halal nikah apa haram nikah? Ya halal, Bu. Berarti apa? Batal wudu kita. Makanya penyebutannya aula mastumun nisa di sini bersentuhan dengan an-nisa, di sini maksudnya apa? Istri. Nah, ini Aisyah nih. Nah, lalu falam tajidu ma'an, tapi engkau tidak menemui air, kagak ketemu air, ya enggak ada air lah. Nanti dalam pengertian fikih tidak ada air itu bukan bisa jadi hanya zahirnya enggak ada air. Zahirnya ada itu air, tetapi air itu tidak suci mensucikan, tidak bisa kita pakai untuk wudu. Nah, itu masuk dalam kategori wa falam tajidu ma'an. Ya. Ada air nih, kita mau wudu, kita ketemu air, tapi airnya apa? Tidak suci mensucikan, airnya kotor, gitu, atau airnya hanya sedikit, atau ada air juga air keras. Gimana kalau air keras? Ya coba dah wudu pakai air keras kan begitu. Ya mungkin yang udah sakti mah kayak Babedul bisa kalihan begitu. Nah, atau ada air hanya bisa dipakai bakal minum aja, sedangkan orang itu kehausan. Kita pengen wudu, kira-kira itu air kita kasih orang yang kehausan apa kita pakai wudu? Itu saking dahsyatnya Islam bicara tentang sosial juga. Walaupun kita mau sholat, saya pengen wudu, tapi ada orang yang kehausan, saya wudu dulu, nggak bisa, wudu kita nggak diterima tuh. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, jadi perintah tayamum itu ya memang ada dalam Al-Qur'an. Cuma penjelasannya secara rinci ya nanti ada dalam hadis dan bagaimana ulama itu berijtihad. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, dan juga ketika tayamum udah jelas juga dalam Al-Qur'an yang diusap gitu ya. Famsahu. Nanti kalau kita bicara wudu, fagsilu gitu ya. Beda nih, gosala, yagsilu itu membasuh. Kalau basuh itu harus rata secara keseluruhan. Tapi kalau famsahu, masaha yamsahu, hanya diusap saja. Gitu. Jadi wudu itu bukan diambil lalu diapain? Ditaruh di muka, enggak. Famsahu hanya ditempelin sedikit di tangan kita lalu diusap. Ambil lagi diusap ke tangan, udah jadi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian minhu, darinya. Dari apa? Dari tanah tadi itu. Ya, nanti kan ketika orang tayamum itu menggunakannya turab. Ya, nanti dalam bahasa Arab tanah itu banyak bahasanya, bisa turab, bisa tin. Ya, tin tanah juga tuh. Kalau Al-Quran menyebutkan khalaqal insana min tin, manusia diciptakan dari tanah. Tapi turab tanah juga, pakai tak tuh, turab tanah. Tapi kalau turab itu adalah tanah debu yang halus, gubarun. Kalau tin adalah tanah basah, tanah yang sudah bercampur dengan air tuh, tin. Khalaqal insana min tin. Itu. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya memang dari tanah, tapi tanahnya adalah tin, ya, tanah yang basah. Kan ketika itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk ngambil tanah dari bumi, ya, karena bumi kan udah diciptakan duluan. Cuman di bumi belum ada siapa-siapa tuh, belum ada khalifahnya, makanya diciptakanlah Nabi Adam, kan diambil tanah tuh dari bumi. Nah, dalam riwayat tanah yang diambil ada 7, Pak. Ya, makanya beda-beda tanahnya tuh, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam dan sebagainya. Makanya kita beda-beda kan. Ada yang kulitnya putih, ada yang putih banget gitu. Bahkan sampai bule gitu. Tapi ada yang hitam banget ya, sampai negro. Nah, itu karena memang apa, tanah yang diambil beda-beda. Bahkan sampai sifatnya pun berbeda-beda kan manusia, karena memang jenis tanahnya beda-beda. Nah, ada orang yang selalu bermasalah tuh. Itu tanahnya diambil dari tanah sengketa tuh. Diciptain dia dari tanah sengketa, makanya bermasalah gitu. Itu khalaqal insana min tin, ya, itu dari tanah basah. Tapi kalau
ketika di sini disebutkan fatayammamu sha'idan thayyiba, ya sha'idan itu artinya tanah debu, thayyiba itu artinya yang suci. Ya, makanya ada perintah kita dalam Al-Qur'an untuk bertayamum jikalau apa? Falam tajidu ma'an, enggak nemuin air. Karena apa? Di sini bisa jadi wa in kuntum mardho, ya, sebabnya daripada tayamum itu karena sakit atau karena apa? Au ala safarin, gitu ya, dalam perjalanan, ya, sehingga kita apa? Enggak nemuin air. Falam tajidu ma'an, tidak bertemu air, maka fatayammamu, ya, diperintahkan untuk tetap melaksanakan kewajiban kita, tapi harus tetap toharoh. Toharoh yang paling utama pakai air, ya, mandi, wudu, gitu. Nah, kalau nggak nemu air bagaimana? Ada syariatnya fatayammamu, yaitu bertayamum. Nah, ini sabab nuzul daripada ayat ini karena memang dalam perjalanan peperangan Bani Mustalik, ya, tahun ke-6 Hijriah, ya, ketika itu terjadi bahwasanya mereka yang ikut rombongan itu, ya, enggak nemuin air, walaisu ala ma'in, tidak ada baginya air gitu, walaisa ma'ahum ma'un, dan juga yang lain enggak punya air gitu. Jadi ya karena dulu orang-orang yang dalam perjalanan jauh kan masing-masing memang bawa air, ya. Makanya hikmahnya luar biasa, Allah ciptakan itu unta, ya, untuk perjalanan yang dilakukan di padang pasir, ya. Mereka bawa air bukan buat binatang tapi buat manusianya. Ya kalau untanya kan minumnya bisa jadi sekali minum bertahan dalam waktu yang lama dia nggak minum-minum, ya. Tapi ketika dia bawa air dalam jumlah yang cukup misalkan, tapi karena perjalanannya terlalu jauh, ya, kan nggak kayak sekarang, ya, dulu itu. Ya kalau sekarang kita nggak ada air, ya banyak banget, gitu ya, yang jual kan gitu, ya, Aqua ada, apa banyak banget, gampang kan gitu. Indomaret banyak kan gitu, ya, nggak tahu kalau di padang pasir ada apa enggak itu Indomaret kan gitu, iya bisa gitu. Tapi nanti dalam hal ini, ya, kita lihat dalam konteks kekinian gitu, ya. Mungkin kalau dulu orang nggak ada air, emang benar-benar nggak ada airnya, atau ada satu daerah yang emang sulit air kan gitu. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang, apakah tayamum itu betul-betul masih ada? Ya ada, karena sabab-sabab tayamum itu diantaranya adalah yang pertama fakdul ma'i, memang ketiadaan air, gitu. Jadi ketiadaan air ini bukan benar-benar nggak ada airnya, tapi bisa jadi ketiadaan airnya itu tidak ada air yang bisa dipakai bersuci. Karena ketika orang bersuci itu, air yang digunakan pun harus memenuhi syarat, yaitu apa? Suci dan mensucikan, atau yang disebut sebagai air mutlak atau air tohir mutahhir, air suci mensucikan. Gitu. Kita nggak mau mau wudu atau mau istinja, mau toharoh, tapi kita nggak nemuin air yang dalam kategori air mutlak. Ya. Kita mau istinja atau wudu yang ketika itu kita temuin hanya kopi misalkan, gimana? Memenuhi syarat nggak? Nggak bisa kan, nggak memenuhi syarat kan gitu. Karena ini makanya dalam penyebutan fakdul ma'i di sini, ya, ketiadaan air di sini maksudnya ketika nggak ada air itu bukan sama sekali nggak ada airnya. Ini ada air, akan tetapi air yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat toharoh itu. Nah, ini disebutkan bahwasanya ada hal-hal yang berkenaan dengan ketiadaan air itu. Fahadhihi tis'atu suwaru tu'adu fiha shalah, ya. Jadi kalau misalkan dia ketika mendapatkan air lalu dia bisa toharo dan bisa sholat sebagainya, bagaimana dengan ketika ada air juga dianggapnya tidak ada? Maksudnya bagaimana? Fakdul ma'i bimahallin la yaglibu fihi wujuduhu, ya. Jadi kalau misalkan ada air tapi kondisinya kita sulit untuk mendapatkannya, gitu. Misalkan harus beli, ya, dengan harga yang mahal, gitu. Lalu ketika kita harus membeli dengan harga yang mahal, kita nggak sanggup membelinya. Nah, itu dianggapnya tidak ada air juga, gitu. Makanya banyak
ketika menyebutkan kata-kata faqdul ma'i tidak menyebutkan ketiadaan air. Jadi bukan hanya bicara ketiadaan air secara zahir ya, tetapi memang ada yang menyebutkan ada airnya tetapi sulit kita untuk mendapatkannya gitu. Atau ada air justru malah air itu bisa bikin mudarat buat kita. Atau bisa jadi ada air akan tetapi sulit untuk mendapatkannya. Kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan ketika kita pengen mendapatkan itu air, lalu apa? Di sumber air itu ada binatang buas. Ya, misalkan ada harimaunya 2 jagain mata air. Kita gimana ngambilnya tuh? Nah, itu dianggapnya walaupun air itu kelihatan zahir banyak, itu kita anggap tidak ada air gitu. Maka boleh orang itu untuk tayamum gitu. Jadi ketiadaan air itu seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang ya punya air gitu, sedangkan air itu bisa ada pada dirinya untuk digunakan berwudu, tetapi ada orang yang kehausan gitu ya. Jadi dalam keadaan orang kehausan di sini maksudnya bukan hanya manusia gitu ya yang kehausan, tetapi ada juga makhluk lain gitu ya yang membutuhkan air itu misalkan gitu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya boleh kita untuk tayamum sedangkan air yang kita gunakan itu dibutuhkan juga oleh orang lain atau makhluk lain yang sedang kehausan. Maka jangan kita berwudu akan tetapi tayamumlah gitu ya. Di sini disebutkan bahwasanya salah satu ketiadaan air itu adalah wal ihtiyaju ilaihi li atshi hayawanin muhtaram. Air yang kita punya itu ternyata dibutuhkan oleh makhluk Allah yang lain yang sedang kehausan. Tapi makhluknya ini adalah muhtaram, dihormati pada syar'i. Tapi kalau dia ghairul muhtaram, dia adalah makhluk yang tidak dihormati pada syar'i, nggak apa-apa dia kehausan, yang penting kita wudu aja. Nah, siapa dia yang ghairul muhtaram, yang tidak dihormati pada syar'i? Nah, di sini disebutkan wa kharaja bil hayawan muhtaram ay ghairul muhtaram wa huwa alladhi la yahrumu qatluhu. Dalam syariat orang makhluk Allah yang ghairul muhtaram itu adalah la yahrumu qatluhu, yang tidak haram ketika kita membunuhnya, boleh dibunuh tuh ya, karena tidak dihormati pada syari. Ada 6. Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat tuh. Nanti dalam Islam orang yang meninggalkan sholat itu ghairul muhtaram, Pak. Kalau ada orang Islam enggak mau sholat, la yahrumu qatluhu, tidak haram hukumnya kita membunuhnya. Bahkan kalau ada orang nggak mau sholat kita bunuh, dapat pahala, Pak. Aku ngabi, luar biasa itu, luar biasa. Allah angkat itu keberkahan. Dan gitu zina di mana-mana gitu, Pak. Ini menurut penelitian ya, karena saya di MUI juga, Pak. Itu ya Allah kayak apa sih namanya, rumah-rumah singgahnya, staycation itu ya. Mohon maaf tuh saya sebut aja Red Doors itu banyak banget, Pak. Itu ya bahkan di samping kelurahan Cinere itu, Cinere Inn itu ada itu. Lah itu emang gudangnya, tempatnya orang pada zina di situ. Kita bisa berbuat apa ya? Karena memang ada legalitas dan gitu. Ya kalau kampung kita udah begitu ya keberkahan ini Allah angkat makinan banyak. Makanya apa? Bagaimana cara ngimbanginnya? Ya kita juga kudu rajin juga. Rajin ramein masjid, ya, rajin silaturahim, rajin kajian, rajin sholat berjamaah, sodako banyak, itu buat ngimbangin. Ya, satu sisi mereka ngeragotin ya, kita bagaimana caranya? Ayo tingkatin terus, ya, biar supaya keberkahan Allah ini tetap ada pada kita. Tuh, zina muhson sama zina ghairu muhson gitu. Ya ini mah tetangga saya sendiri, saya nggak sebut dah namanya, kan begitu. Zina ghairu muhson. Kita habis bahas bab ini, Pak, ngomongin zina muhson sama ghairu muhson, kejadian nanggap pamilis lagi, aduh si buatan gedeng. Diundang kita lagi kondangan, kita kagak datang, bagaimana? Kita datang kita tahu lagi. Aduh, hidup luar biasa ini, godaan, ujiannya akhir zaman, fitnahnya lebih dahsyat ya. Kan gitu. Makanya Nabi itu
Kita Pak kalau tasyahud akhir jangan tinggal doa Pak. Ini sunnah dari Nabi. Kalau kita baca tasyahud akhir itu sampai sholawat Ibrahimiyah ya, innaka hamidum majid. Habis itu baca doa Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali wa minal maghrami wal ma'sami, kan itu. Dajjalnya belum turun Pak, tapi fitnahnya udah merajalela. Makanya Rasulullah ngajarin doa ini sunnah dibaca setelah tasyahud akhir. Kalau ditinggal bagaimana? Makruh. Baca tuh doa itu. Karena apa? Kita berlindung dari azab kubur, kita berlindung dari azab neraka, kita berlindung kepada Allah daripada fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnahnya Dajjal. Dajjal secara zahir belum turun, tapi fitnahnya udah merajalela kemana aja. Ya, fitnah ini, fitnah itu luar biasa. Makanya kita minta sama Allah agar supaya terus kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak. Nanti kita sambung lagi ya. Kayaknya udah siang juga ini. Insyaallah jam 7 saya mau berangkat ke Serang soalnya ada acara gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ketemu lagi di minggu yang akan datang gitu ya. Emang begitu ya Pak modelnya? Kalau saya mau ngomongnya begitu modelnya, gitu. Enggak, kagak demen yang kebangetan resmi-resmi banget tuh. Kan enakan begitu santai ya bahasanya. Yang penting insyaallah maksud tujuannya itu tercapai ya. Jadi tarikus sholah, orang yang ninggalin sholat, dan orang yang zinah muhson gitu ya. Ya bahkan di kampung saya ada orang yang zinah muhson, sekarang akur lagi sama lakinya sama bininya. Kan begitu. Itu bininya habis zinah sama orang lain, sekarang diampunin lagi tuh, ya Allah. Zinah muhson soalnya. Iya. Berarti kan ada air. Air itu cukup nggak buat toharoh gitu. Kalau cukup ya pakai, kalau nggak cukup nanti kan ada ukurannya. Iya, sekarang ada air suci mensucikan, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, iya, berarti tidak dianggapnya tidak ada air, karena orang wudu itu kan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, harus dibasuh mukanya. Jadi kira-kira kalau air segini bisa nggak ngebasuh muka secara keseluruhan? Yang wajib Pak, yang wajib saja, yang sunnah nggak. Nah sekarang kalau logikanya segini tuh nggak cukup. Iya, yang segini tuh nggak cukup logikanya. Kalau air 1 liter air mineral 1 liter itu masih cukup Pak. Kalau segini mah nggak cukup. Kemarin aksi 212 rata-rata bawa air 1 botol. Karena apa? Buat wudhu bisa. Tapi kalau segini mah nggak cukup. Karena bahasanya apa? Fagsilu. Fagsilu itu membasuh, bukan ngelap. Itu. Kalau basuh itu apa? Betul-betul dibasahi, disiram, mengalir itu air gitu. Lalu fagsilu wa aydiyakum ilal marafiq, 2 tangan sampai kepada sikutnya. Jadi kalau air cuma segini, itu mah bukan membasahi, tetapi apa? Ngelap doang. Nah, gitu. Nanti ada keterangan pertanyaan. Ya, arti bukan nggak benar, artinya mungkin ada kondisi tertentu yang harus kita lihat lagi gitu Pak. Insyaallah. Mungkin kalau istinja masih bisa Pak pakai ini. Kalau sedikit ya, kalau wudu rasanya, apalagi mandi kan gitu, nggak bisa. Ya. Ya, betul, karena yang disebut turab, makanya tadi sebutannya turab Pak. Turab itu gubarun, tanah debu yang halus, yang bisa jadi nempel di mana aja dalam keadaan suci. Ya, gitu. Bagaimana? Begini aja, pegang. Kalau berasa ini ada kayak berasa debu, ya udah boleh itu. Tapi kalau kita pegang rasanya kok bersih banget, itu nggak bisa. Walaupun nggak kelihatan Pak, debunya nggak kelihatan nih. Cuman kalau nempel di mana coba, kayak nempel di karpet, nempel di dinding, kan nggak kelihatan tuh debunya. Tapi kita pegang berasa, itu boleh kita tayamum. Makanya disebutnya turab, bukan tin. Nah,
Makanya iya diinjak-injak orang kan gitu. Makanya nanti ada keterangan tambahan Pak, bagaimana ketika tayamum di pesawat atau di tempat-tempat yang bersih yang tidak ada debunya. Kita bagaimana, apakah tetap menganggap bahwasanya itu ada debu atau tidak? Gitu. Gitu ya Pak. Ntar kita sambung lagi, masih panjang ini ceritanya. Gitu. Makanya sebenarnya yang enak memang begitu, sedang enaknya berhenti. Biar besok bisa datang lagi gitu. Jadi ketagihan datang, jangan sekali datang gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأغنياء المتصدقين ولا عدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار خنا جنة مع الأبرار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.